Welcome back to another podcast with me. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu ada Cuncun dan Benedict. Halo guys. Ya, tolong perkenalkan diri kalian ya. Jadi saya Benedict Orleans dari XIA1 dan di sini ada Aku namanya Vanes dari XIA 2 ya. Jadi kita sama-sama siswa dari Maitra Wira. Belum jadi apa-apa lah. si pengangguran ya. Iya. Nah, siswa biasa ini bukan siswa biasa sih. Ini satu ini influencer, satu ini jago apa nih? Kripto ya. Iya, jago Jago kripto. kripto satu. Nggak betul itu. Ya, udah kita mulai ya. Oke. Baru-baru ini masalah pengangguran terdidik kan cukup signifikan. Menurut kalian apakah ini merupakan salah satu masalah sosial? Kalau menurut saya ini pasti merupakan masalah sosial ya. Ya sih, sama sih. Soalnya ini kenapa bisa disebut masalah sosial? Soalnya pengangguran ini udah terjadi relevan banget di masyarakat dan sudah mengakar di masyarakat. Dan dalam realita kehidupan kita masing-masing, kita pasti sering lihat banyak data dan berita tentang pengangguran. Benar. Lalu juga kalau misalnya kita melihat dari sifatnya ya. Sebenarnya pengangguran ini dia mencakup masyarakat luas dan banyak dianggap sebagai hambatan dan juga suatu tantangan dalam masyarakat. Jadi ini bersifatnya negatif dan tidak diinginkan lah oleh masyarakat. Terus hal-hal seperti pengangguran ini kok bisa terjadi terus gitu? Kalau misalnya menurut saya pengangguran ini terjadi itu pasti yang pertama itu adalah skill mismatch. Di mana di dalam edukasi itu tidak diberikan hal yang relevan untuk mereka masuk ke dunia kerja. Jadi yang dituntut dari dunia kerja sama yang mereka pelajari itu berbeda. Kedua itu adalah kalau misalnya kita melihat dari berbagai data juga kita mengetahui kalau sekarang anak kuliah, mereka yang tamat mereka merasakan satu kondisi yang bernama aspirational mismatch. Jadi mereka berekspektasi mereka bisa dapat kerja yang bagus banget, tapi ketika mereka gak bisa dapat, mereka milih untuk gak kerja gitu. Jadi itu masalah intinya sih menurut saya. Kamu? Sebenarnya juga pengangguran di masyarakat itu banyak terjadi karena kesempatan kerjanya jauh ada. Seperti contohnya kayak kita lihat sekarang banyak pekerjaan yang sudah digantikan terutama oleh AI dan banyak perusahaan yang mencari pekerja tetapi di pasar tenaga kerja itu realitanya berbeda. Contohnya kayak dibutuhkannya adalah A, yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan di pasar tenaga kerja itu yang memiliki skill A ini tidak ada. Jadi sehingga para Gen Z terutama milenial ini skillnya banyak yang berbeda dengan apa yang dibutuhkan. Gak kompeten. Ya. Aduh. Ya masuk akal ya. Terus kenapa orang yang berpendidikan tinggi itu ya dia justru memiliki tendensi sukar untuk dapat pekerjaan? Kalau misalnya tendensi ya, berarti kan kecenderungan. Kalau misalnya saya mengatakan orang yang memiliki pendidikan tinggi itu mengapa mereka memiliki tendensi untuk tidak mendapatkan kerja? Menurut saya ya seperti kondisi yang saya bilang aspirational mismatch. Karena mereka sudah berekspektasi untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan yang wow gitu. Mereka dapat retoris dari keluarga mereka, dapat dari sekolah mengatakan kalau misalnya kamu sekolah, kamu menuntut ilmu, kamu bisa sukses. Tapi ketika kenyataannya terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka jadi kecewa gitu. Ben, apakah kamu setuju? Iya sih, aku setuju banget sih alasan ini. Apalagi sekarang ini, kenapa ada tendensi dari orang-orang dengan pendidikan tinggi? Terutama, apalagi sekarang ini pendidikan tinggi ini, contohnya saat mereka mendapatkan pendidikan tinggi, mereka maunya pekerjaan yang bagus banget nih, mereka ekspektasinya. Baru kalau saat mereka terjun di masyarakat, mereka cari kerja itu malah mendapatkan yang tidak sesuai dengan realita mereka, gitu loh. Makin lama makin gembel lagi. Iya. Jadi mereka ini gengsi mau ambil pekerjaan yang tidak sesuai skill mereka. Betul. Gak boleh gengsi ya kawan-kawan. Nah, berarti- Kita gak boleh gengsi. Ya berarti apa ya? Utama Ciri-ciri kita cari apa duit. nih? Ciri-ciri orang yang maruk gitulah ya. Iya. Maunya yang bagus tapi gitulah. Betul. Tapi ingat, lu gengsi lu miskin bos. Kelas. Terus ada data atau fakta valid gak yang bisa mendasari hal ini? Kalau ada fakta valid ya, mungkin kita bisa lihat dari BPS lah. Ya kita lihat BPS ya, sebenarnya tingkat pengangguran terdidik di kalangan universitas itu lebih besar loh daripada anak SMA. Bukan lebih besar sih, tapi persentasenya lebih besar. Itu. Jadi mengapa ya? Karena ya yang tadi aku bilang, kalau anak SMA itu mereka lebih fleksibel. Mereka disuruh kerja di sektor informal, asal ada gaji, mereka gas. Tapi kalau misalnya anak kuliah,
Gua gengsi bos, gua gengsi. Gua mau pekerjaan bagus, ya. Gila. Terus, apakah fenomena ini akan berkepanjangan di masa depan dan terus memarak? Menurut saya ini pasti akan berkepanjangan, apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa kondisi ya sekarang yang dari geopolitik, dari ekonomi ya seperti CPI, dari manufacturing yang dirilis oleh Federal Reserve di beberapa hari lalu lah. CPI itu menunjukkan data 51, sekian yang menunjukkan kan ekonominya bertumbuh, tapi di sana masih banyak orang yang nggak dapat kerja. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa ada sesuatu yang mereka considerkan. Kalau menurut saya, mereka takut sama AI. Pertama, mereka sekarang kita lihat Meta, Google, dan company-company gede. Mereka itu sekarang mulai PHK orang. Mereka bilang mereka mau cari orang dengan kinerja terbesar. Mereka mau kembangkan AI. Jadi dalam kembangkan AI itu, kamu kalau gak kompeten, kamu akan dipecat. Ganti orang baru, mereka rekrut orang baru. Jadi menurut saya, sekarang hal yang paling susah itu, ya, mengapa hal tersebut juga akan melanjut karena ya memang yang dituntut itu makin lama itu kompetensi, bukan lagi yang sarjana atau diploma apapun itu gak penting lagi mungkin. Lalu juga kita lihat ada satu barang yang namanya humanoid robot yang kita lihat ya Timothy baru beli. Lalu banyak influencer juga mereka sekarang nge-post humanoid robot mereka yang harganya di 200-300 jutaan menurut saya cukup affordable. Jadi mungkin di masa depan kalau misalnya kita kurang kompeten hal tersebut akan terus berlanjut. Gila. Dari pendapat Sun nih ngerti banget nih tentang robot ya. Aduh. Waduh, berarti ini apa perintis ya di masa ini udah gak bisa lagi ya gitu. Jadi berarti yang bisa jadi sukses itu cuma pewaris lah ya. Benar. Saya rasa kalau misalnya kita sekarang perintis kayak susah. Iya. LK Perintis atau pewaris, Bang? Gua pewaris, Bang. Pewaris. Terus ada dampak gak secara jangka panjang? Dampak secara jangka panjang ya? Iya. Pastinya dampaknya gede sih secara jangka panjang ya. Soalnya bakal susah dapat pekerjaan dan terutama ekonomi ini bakal berubah signifikan. Ya. Untuk pasar apalagi pasar tenaga kerja ini bakal berbeda banget. Yang awalnya pasar tenaga kerja ini sangat dibutuhkan dan sekarang malah diganti sama AI, robot dan sebagainya. Ya. Jadi itu kan namanya dampaknya. Yang itu kan dia maksudnya itu adalah dampak dari yang saya bilang tadi yang beberapa sentimen yang dapat dari online mungkin AI menggantikan manusia atau apa. Tapi kalau misalnya tentang apa sih dampak dari pengangguran ini secara jangka panjang, pasti yang kita tahu itu kemiskinan massal. Yang bahkan ada orang bilang mungkin 2028 akan mengalami suatu hal yang namanya resesi. Karena daya beli masyarakat itu mengurang karena pengangguran massal. Mereka gak ada duit, ujung-ujungnya ekonomi lesu dan kriminal meningkat. Itu jadi krisis. Menurut saya dia masih dalam jangka panjang dia berpotensi jadi suatu hal yang cukup krusial, mungkin bisa jadi krisis secara global gitu. Terus ada nggak nih solusi yang bisa kira-kira kita berikan agar masalah ini nggak bisa lebih kurang terjadi gitulah? Kalau misalnya menurut saya, ini saya sering pikirkan juga karena saya sebagai anak SMA saya pikir apa sih masa depan saya? Saya merasakan butuh suatu solusi di mana kita mulai sekarang itu harusnya memikirkan kita memberikan edukasi itu berbeda, sistem edukasi itu harus memiliki revolusi. Jadi bentuknya bukan lagi yang namanya belajar secara teoristis tapi lebih ke praktis. Jadi memberikan suatu ilmu yang secara praktis jadi berguna. Nanti kamu berkompeten di dalam dunia kerja. Jangan hanya kamu ngebacot-bacot di sekolah gitu, itu gak penting gitu. Lalu kedua, pastinya menanamkan sebuah mindset, kita jangan jadi pekerja, kita jadi perintis. Kalau aku bilang itu kayak kita membangun bisnis sendiri. Karena sekarang ya kalau kamu untuk harap orang lain kasih kamu kerja kayaknya sekarang gak susah ya. Karena mungkin ya robot yang 300-an juta aja udah begitu bagus loh. Ini pun karena awal-awal jadi mahal. Mungkin masa depan ya manusia gak ada value. Jadi menurut saya we have to find our idea. Like ada satu nama CEO dari Nvidia aja bilang juga kalau misalnya kita udah kehilangan ide, udah kehabisan ide, maka produktivitas yang diberikan oleh AI akan membuat kita menjadi pengangguran gitu. Jadi menurut saya, ya pertama dibentuk dari edukasi. Jadi edukasi itu memberikan life skill. Kedua juga edukasi sih, membentuk mindset perusaha, mengusaha lah kayak jadi seorang pengusaha gitu. Kalau dari Benedict ada? Kalau yang tadi itu untuk sarannya untuk siapa itu?
untuk orang itu sendiri ya, untuk para pengangguran itu ya sendiri ya. Itu maksudnya cara solusi lah. Solusi ya. Solusi dari Ya. mungkin dari edukasi. Kalau menurut saya punya pendapat nih atau saran untuk pemerintah nih. Pemerintah. Jadi orang-orang pemerintah harus lihat nih dari video Asik ini. nih. Asik nih. Ya. Jadi pertama, kalau terjadi dengan pengangguran tinggi nih, pemerintah itu harusnya memikirkan cara untuk menghadapi hal ini. Contohnya nih. Contohnya kalau kita lihat di masyarakat itu, atau di pasar tenaga kerja. Apa yang dibutuhin di pasar tenaga kerja oleh perusahaan, pemerintah harus lihat apakah cocok dengan kinerja dari seseorang. Oh, bikin pelatihan. Iya, berarti kita harus pelatihan skill yang match gitu loh. Ngerti. Jadi beri balai pelatihan. Tapi kalau misalnya gak ada tenaga kerja kan percuma ya? Nah, ini makanya kita harus ubah mindsetnya dulu nih. Mindsetnya itu adalah jadi pewaris. Wah, kok pewaris? Salah. Perintis. Jadi perintis ya. Oke, jadi mungkin ya, menurut saya dari pemerintah harus berperan sebagai pemberi lapangan kerja lah. Mungkin bangun infrastruktur dan bangun beberapa hal agar ada lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja gitu. Kalau menurut saya ya ini mending jadi main kripto aja sih, langsung kaya sih kataku ini. Waduh, Wah, all ini. kripto. Gak bisa main kripto bos, karena ya kita kalau misalnya bahas pengangguran ya, itu ya kalau kripto itu menurut saya merupakan satu bidang yang kalau kita bilang zero sum game. Jadi ada orang untung pasti ada orang rugi. Jadi kita gak menghasilkan apa-apa gitu loh. Jadi gak bermanfaat dan ujung-ujungnya kalau kita semua orang cuma main di sana, industri itu akan lesu, ujung-ujungnya resesi. Jadi gak bisa lah kalau untuk mengharap dari kripto ya. Saya main kripto juga rasanya pun lebih banyak cacingnya daripada naganya gitu. Cacing naga-naga ya. Oh gak bisa, banyak yang cacingnya gitu. Udah berarti sudah sih topik podcast hari ini ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih juga. See you guys. See you guys. See you. See you next time. See you. Selesai. Terima kasih juga bro. Thank you bro Benedict. Oke, goodbye.